kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan, lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu, Pak itu, Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap, hakimnya yang ada yang nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Karena hakim adalah teladan rakyat, kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Come on. Jangan sampai putusan pengadilan kayak promo voucher pulsa. Mau melanggar tapi tetap bebas? Cukup ketik Rex spasi Pak Hakim spasi 60 miliar. Transfer sekarang juga. Keburu ketahuan. Pesanan hakim itu biasanya dipesan, Mas, orang yang berperkara. Saya minta hakim ini sudah dihubungi, ini sudah dikondisikan gitu. Lalu terbentuklah hakim yang sudah terkondisikan itu. Dulu ada orang yang membocorkan pola-pola seperti itu, di mana orang yang berperkara itu memesan hakim ke pengadilan, memesan penyidik ke polisi, memesan penuntut ke jaksa. Namanya Hakim Sahlan. Dia berbicara di depan forum internasional bahwa di Indonesia ada pola gitu. Habis itu dia pulang dipecat karena bercerita ini. Perkara itu dititip ke orang dalam, dipesan dulu hakimnya siapa besok. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu, Pak itu, Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Itu yang dulu diceritakan oleh Pak Sahlan di sebuah forum internasional ketika awal-awal reformasi gitu. Ya, dan polanya masih sama ini. Masih sama, tapi ini sudah ke tingkat Mahkamah Agung. Tapi kalau dipikir-pikir boleh juga pemikiran Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud pernah jadi anak buah Pak Jokowi. Sementara itu pihak UGM bilang data Jokowi ada, arsip lengkap, tidak ada pemalsuan. Ijazah ada, data lengkap, tapi kenapa nggak ditunjukin aja? Biar nggak bikin orang curiga. Perkara ijazah satu orang bikin perdebatan panjang. Ngalahin misteri harta karun Paman Gober. Saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Nah, itu salah lagi itu secara ilmu pidana, karena ini bukan fitnah personal, ini soal administrasi bernegara. Itu intinya. Jadi semua kecurigaan itu bukan fitnah. Jadi salah bila Pak Jokowi menganggap dia difitnah. Tidak. Fitnah itu antar manusia, bukan antara warga negara dengan presidennya. Bukan, itu nggak ada fitnah di situ. Di dalam antara warga negara kalau berbohong atau menunjukkan hal yang merendahkan itu dianggap fitnah. Tapi ini warga negara dengan kepala negara. Nggak ada delik fitnah warga negara pada kepala negara. Jadi sekali lagi, itu deliknya akan kacau nanti. Itu artinya setiap warga negara mempersoalkan pejabat negara itu dianggap fitnah. Karena undang-undang ITE atau segala macam salah. Fitnah itu adalah dendam pribadi antar orang, bukan antara warga negara dengan kepala negara. Hubungan warga negara dan kepala negara adalah hubungan pertanggungjawaban legitimasi. Begitu dalilnya tuh. Moral call itu harus ada di situ tuh. Jadi sekali lagi jangan sampai ini jadi soal Pak Jokowi melaporkan sebagai fitnah, lalu lawyer-lawyernya mencari cara supaya itu fitnah. Itu ngaco sebetulnya itu. Saya mau jadi saksi ahli di situ untuk menerangkan bahwa tidak ada fitnah antara warga negara dan kepala negara. Itu prinsipnya itu. Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas di
UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Tadi kita diminta masuk, tapi sebelum masuk di depan pintu gerbang itu kita ngumpulin kamera sama HP dulu. Terus adanya Pak Jokowi keluar bawa map 2 ya. Terus di situ ada yang satu isinya ijazah Pak Jokowi dari SD sampai SMA. Kemudian ada satu lagi yang warna hitam sama ada foil logo UGM itu warna emas itu. Di situ isinya ijazah S1-nya Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Tapi belakangan netizen bilang kalau nggak palsu kenapa nggak dibuka aja Pak. Akhirnya Rabu kemarin Pak Jokowi menunjukkan ijazah SD sampai sarjana kehutanan di hadapan awak media. Tapi ada syaratnya, jangan difoto, jangan divideoin. Setelah ijazahnya dipelototin awak media, Pak Jokowi juga dicecar soal kacamata di foto ijazah. Soalnya dari zaman nyalon wali kota sampai duduk manis di istana, nggak pernah tuh ada jejak kacamata nangkring di wajah beliau. Jawaban beliau santai, Pak Jokowi cerita kalau kacamatanya udah pecah, minus kecil jadi nggak usah dipakai lagi. Terus ditambah bonus cerita keluarga tentang 2 anaknya Gibran dan Kaisang yang dulu juga berkacamata tapi sekarang udah lasik. Jawaban seorang family man yang visioner banget ya. Nggak cuma klarifikasi ijazah tapi cerita soal orang-orang di rumah. Kalau kata Pak Mahfud MD, UGM nggak usah ikut ribet soal ijazah Jokowi, kan UGM bukan yang memalsukan. Iya, kita tuh kemarin teman-teman waktu kita datang awal, kita tiba-tiba disuruh masuk sama Pas Pampres, kita disuruh masuk tanpa tas, kemudian tanpa HP, jadi kita cuma masuk pakai ID card aja. Kemudian waktu sampai di dalam, ternyata Pak Jokowi minta ketemu sama kita, katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Waktu kita masuk, Pak Jokowi bercerita bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu semalam sebelumnya. Jadi sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita, jangan difoto ya, seperti itu. Ya buat apa dua diperlihatkan, sekaligus saja kan difoto kan. Kalau dia betul-betul otentik, difoto dengan kamera jadul pun akan dianggap otentik karena dipersilakan oleh Pak Jokowi untuk didokumentasikan tuh. Jadi justru dengan tidak didokumentasikan maka bertambah lagi kecurigaan publik. Kenapa Pak Jokowi hanya memperlihatkan ijazah itu? Bukankah ijazah itu bisa juga difoto untuk dianalisis secara lebih forensikal oleh Roy Suryo, oleh siapa segala macam itu yang ahli di situ kan. Jadi dengan cara itu kan selesai masalahnya. Tetapi Pak Jokowi bersikeras tidak mau melarang difoto, tetapi akan melaporkan pada akan ditempuh jalur hukum. Ya bagus juga. Jadi benda itu nanti akan dibawa ke jalur hukum. Tentu di pengadilan akan bekerja lagi prinsip di dalam hukum pidana, yaitu siapa yang membuat dalil dia harus membuktikan. Oke, tetapi kita tahu bahwa pembuktian itu sebetulnya itu pembuktian pidana di dalam soal tuduhan kriminal gitu kan. Tapi ini bukan tuduhan kriminal, ini tuduhan intelektual. Secara intelektual bahkan secara moral tidak perlu sebetulnya tiba di pengadilan. Kan tinggal Pak Jokowi datang mengatakan, ini loh ijazah saya, kalian memilih saya terpilih 2 kali sebagai presiden dan kalian ingin saya perlihatkan dengan rendah hati, saya beritahu ini ijazah saya, selesai masalah. Kalau dibawa ke pengadilan maka mereka yang menuduh mendalilkan itu harus membuktikan. Padahal ini bukan urusan, kan pengadilan itu urusan antar individu tuh, bahwa ada crime maka dilaporkan. Ini bukan soal crime, ini soal moral call untuk memperlihatkan kematangan seorang pemimpin. Sebagai seorang Nobel, seorang yang mulia itu, dia akan anggap bahwa buat apa ke pengadilan. Jadi ini soalnya tuh. Jadi forum yang disebut sebagai kasus ini nggak ada kasus pidana di situ. Kasus pidana artinya hubungan subjek dengan subjek. Ini hubungan antara warga negara dan kepala negara. Warga negara menagih informasi supaya terdapat semacam keteduhan di dalam negara. Kalau dibilang bikin ribut, bikin gaduh, ya kenapa kegaduhan itu muncul? Karena kepercayaan presiden pada warga negara tidak ada. Demikian juga kepercayaan sang warga negara pada presiden makin tidak ada. Nah, supaya itu terjadi saling kepercayaan, maka dibukalah itu dalam persahabatan antara warga negara yang menuntut
ijazah itu dan kepala negara yang mengerti bahwa tuntutan itu tuntutan publik, bukan tuntutan personal. Ini bukan soal vendetta. Jadi saya ingin ingatkan supaya kita masuk dalam kondisi akal sehat. Tidak ada dendam di situ. Ini hanyalah urusan legitimasi itu, bukan urusan legalitas. Sekali lagi harus dipastikan bahwa persoalan tentang ijazah Pak Jokowi itu terjadi karena Pak Jokowi memakai ijazah itu untuk kepentingan pemilihan wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi ini urusan administrasi publik, itu intinya. Nah, kalau orang mencurigai, maka itu artinya orang merasa bahwa ada satu proses yang mungkin tidak ditempuh secara benar, yaitu KPU, mungkin KPU Solo, KPU Jakarta, atau KPU Nasional hanya melihat fotokopinya. Kan itu juga soal yang mesti diyakinkan supaya ada keyakinan moral bahwa Joko Widodo waktu mendaftar betul-betul tiba dengan kejujuran. Itu soalnya. Terus bagaimana perkembangan kasus ini ya? Dan soal rencana Pak Jokowi melaporkan ini ke ranah hukum justru di saat lembaga peradilan kita sedang disorot oleh masyarakat dan oleh para netizen. Pasalnya ini ada beberapa hakim dan banyak sekali hakim ya yang tersangkut kasus suap, terutama kasus korupsi ya, yang hakimnya disuap ya. Kemarin terjadi beberapa hakim, pengacara dan segala macam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, dan viral, dan bahkan sampai ini kasusnya terus berjalan. Apakah di saat para hakim yang banyak sekali disuap ini tidak akan menjadi pertanyaan besar ya kepada para netizen, apakah hakimnya ini benar-benar independen? Bahkan ya Bung Rocky Gerung, Bung Hersubeno Arif, dan juga host Metro juga sempat menanyakan bagaimana mungkin kepercayaan Pak Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi kepada lembaga peradilan di saat mafia peradilan sedang on fire nih, kata host Metro tadi ya. Ya patut kita patut kita curigai sih. Kenapa kok akhir-akhir ini baru melaporkan ke ranah hukum ya, di saat lembaga peradilan kita sedang disorot oleh para netizen setelah para hakim banyak sekali terkena kasus suap, di antaranya ya kasus-kasus korupsi ya. Dan ini wajar sekali kalau para netizen, bahkan para pengamat sekelas Prof Mahfud juga ikut berkomentar. Dan ya untuk UGM sendiri memang Prof Mahfud juga waktu itu berpesan ya bahwa UGM ya sudah cukup menjelaskan saja, tidak usah berpihak ke sana atau berpihak kemanapun, tetap independen, dan ya menjelaskan bahwa kalau memang pernah berkuliah di situ ya jelaskan saja. Dan ijazahnya fix, kata Bung Rocky Gerung, UGM tidak memegang ijazah aslinya Pak Jokowi. Yang memegang ijazah aslinya Pak Jokowi ya Pak Jokowi sendiri, dan itu yang dipertanyakan. Dan Bung Rocky menggarisbawahi, dan Prof Mahfud juga sempat menyinggung ya waktu itu bahwa ijazah Pak Jokowi misalnya hilang ataupun ya bagaimana, itu udah tanggung jawab Pak Jokowi, bukan tanggung jawabnya UGM lagi. Kenapa bisa hilang atau bagaimana gitu loh. Prof Mahfud juga telah menjelaskan, dan Bung Rocky juga menanyakannya hal itu, ijazahnya itu asli, tentang keaslian ijazahnya kok. Bukan tentang Pak Jokowi pernah berkuliah atau bagaimanapun. Ya itu memang tanggung jawabnya UGM untuk menjelaskan. Tetapi yang jadi persoalan di sini itu Bung Rocky menjelaskan bahwa yang dipertanyakan adalah keasliannya. Yang dipertanyakan adalah keaslian ijazah tersebut. Pasalnya kan ijazah itu untuk mendaftar wali kota, gubernur, hingga presiden 2 kali kan memakai ijazah, dan itu sebagai lembaga institusi negara ya, sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden adalah salah satunya adalah ijazah. Dan apabila ijazah itu tidak asli dan ya bisa dibilang itu palsu, itu kan sangat bermasalah sekali. Bagaimana sekelas institusi negara seperti KPU bisa tertipu masalah ijazah tersebut, seandainya memang ijazah itu tidak asli. Dan keaslian itu yang sekarang dipertanyakan oleh Bung Rocky Gerung dan Bung Rismon dan Bung
Roy Suryo, semua menanyakan keaslian ijazah itu. Satu lembar kertas ijazah yang khas yang dikeluarkan oleh universitas ataupun lembaga pendidikan, itu yang dipertanyakan itu keasliannya, bukan masalah yang lain-lain. Apabila memang Presiden Jokowi pernah berkuliah di UGM, itu kan tanggung jawab UGM untuk menjelaskan. Apabila UGM telah menjelaskan, dan sekarang yang ditanyakan adalah keasliannya, mengenali keaslian ijazah tersebut. Dan itu yang ditanyakan oleh Bung Rocky. Apabila nanti Bung Rocky menjadi saksi ahli di pengadilan, itu yang bakal ditanyakan oleh Bung Rocky. Tentang keaslian, apakah benar kertas itu yang memang yang dikeluarkan oleh UGM. Dan bisa dicek secara digital forensik, bisa diteliti oleh semua pihak ya. Kalau di pengadilan nanti kan kalau memang istilahnya ini fair-fairan atau hakim yang memang independen dan ingin menyelesaikan masalah ini, itu bisa diteliti secara digital forensik. Bahkan dari pihak yang menuduh juga bisa coba seperti apa apabila hakim memang benar-benar meminta untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi, bisa ditunjukkan dan itu bisa dicek secara digital forensik. Dan nanti di sini adu argumen, adu mekanik lah. Di sini akan terjadi dan kita bisa saksikan bersama-sama siapa sebenarnya yang di sini yang sebenarnya yang salah atau yang benar salahnya atau hasil atau tidaknya ijazah Presiden Jokowi. Di sini nanti di pengadilan inilah kalau memang ini jadi terusan ke pengadilan dan kalau memang para hakimnya benar-benar independen, tidak seperti hakim-hakim yang di Jakarta Selatan yang masuk angin, yang kena suap. Mudah-mudahan hakimnya independen dan mampu menyelesaikan masalah ini. Kita tunggu nih ya. Kita tunggu, kita pantau terus perkembangan kasus ini. Apakah memang mantan Presiden Jokowi benar-benar ingin melaporkan ya. Dan kabarnya Bung Risman sudah dilaporkan nih oleh pengacaranya dari Hercules ya. Yang katanya Bung Risman Sianipar ini melecehkan ataupun menghina dalam tanda petik ya Bung Hercules, dan hingga akhirnya pengacaranya Bung Hercules juga nggak terima dan melaporkan. Tetapi ini kan kasusnya lain lagi, bukan soal ijazah palsu Pak Jokowi, tetapi yang lain lagi. Seperti kasus Gus Nur dan Bambang Tri kemarin, sama itu juga yang dituduhkan tentang berita bohong, bukan soal ijazah palsunya gitu loh. Jadi melebar lagi, makin melebar ini, dan kita patut pantau terus, kita monitor bagaimana perkembangannya. Masalahnya kasus ini sudah bertahun-tahun ya, lebih dari 2 tahun ketika Pak Jokowi masih menjabat dan sudah dipenjarakan 2 orang ya sebagai tersangka penyebaran berita bohong, melanggar undang-undang ITE ya. Dan ini kembali diungkit lagi setelah Dr. Risman Sianipar kembali mengungkit hal itu. Dan yang bikin parah lagi adalah politisi PSI ini yang juga mengunggah katanya ijazah asli Pak Jokowi yang memakai kacamata. Dan kemarin tiba-tiba seorang wartawan dari Liputan 6 dan berbagai macam ya wartawan media online juga memberikan kesaksian ya bahwa telah dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk menyaksikan ijazahnya, tetapi tidak boleh difoto ataupun dipegang, hanya dilihat saja, dipelototi saja kata host Metro tadi ya. Dan setelah dipelototi, beliau bercerita bahwa ijazahnya memang memakai kacamata dan sempat adu argumen juga di situ kenapa dulu memakai kacamata, sekarang tidak pakai kacamata, dan dijelaskan juga oleh Presiden Jokowi bahwa katanya kacamatanya pecah dan sekarang nggak dipakai lagi karena minusnya sedikit. Dan ya bisa saja sih alasan kan bisa dibuat ya. Tetapi kan kebenarannya kita nggak tahu. Masalahnya tidak ada bukti otentik foto ataupun video pun tidak ada. Masalahnya dilarang. Jadi pertanyaannya kalau memang itu benar kenapa nggak boleh dipoto? Kenapa nggak boleh di video? Ya di foto, di video saja sih. Clear, kalau memang seorang negarawan sejati,
ya tinggal ditunjukkan, ya ini ijazah saya, silahkan kalau Anda kurang percaya, silahkan dicek secara digital forensik atau dicek bagaimanapun caranya dengan keahlian Anda semua, silahkan. Ini ijazah saya, ini yang mengeluarkan UGM, titik, clear di situ masalahnya. Tetapi kok seolah-olah sengaja diulur-ulur ya, dan berkesan seperti ya kayaknya kok sepertinya ya ingin dibawa ke ranah hukum dan mungkin akan berakhir di pengadilan ya. Dan mudah-mudahan kalau memang pengadilannya fair sih, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai dan tidak menjadi polemik yang ya berkembang liar, asumsi-asumsi liar di masyarakat ya. Kalau dijelaskan secara rinci, secara total, secara belak-belakan kan enak sekali kita menontonnya, dan bahkan apabila memang itu benar ijazah Jokowi dan asli, itu kan sangat elegan dan sangat berwibawa sekali sebagai seorang mantan presiden ya, bahwa beliau benar-benar negarawan gitu. Itu yang patut kita tunggu, dan perkembangan apalagi nih ke depannya setelah Presiden Jokowi menyatakan ingin melaporkan ini ke ranah hukum dan lawyer-lawyernya sudah disiapkan, dan siapa saja nanti yang bakal dilaporkan kita tunggu saja. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari